Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang pergaulan bebas remaja, yang mana sekarang usia Anda adalah usia remaja. Pergaulan bebas di antara para remaja lagi marak. Apa yang dimaksud dengan remaja? Remaja itu dikatakan anak menjelang dewasa. Dalam memasuki masa kanak-kanak menuju dewasa, remaja adalah mereka yang usianya antara 13 tahun sampai dengan 18 tahun. Intinya anak tersebut sudah tamat dari SD, baru masuk SMP, sampai dengan usia keluar dari SMA. Dengan demikian, remaja pada umumnya adalah mereka yang duduk di bangku sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Masa-masa inilah yang perlahan para remaja mulai memasuki lingkungan dengan berbagai macam pergaulan. Masa-masa ini pula adalah masa di mana para remaja mulai memunculkan rasa ingin tahunya, mulai ingin tahu hal-hal yang baru yang diperoleh di lingkungannya. Pada masa ini, remaja mulai memperoleh pergaulan baru di lingkungan tempat tinggal dan tempat belajar. Umumnya mereka membentuk kelompok bergaul yang di dalamnya memiliki karakter dan pengetahuan masing-masing. Dari kelompok bergaul ini pula yang memulai para remaja mendapatkan hal-hal baru yang memunculkan rasa ingin tahu dan keinginannya untuk mencoba pada hal-hal yang baru tersebut. Dalam pergaulan remaja ini pula, mereka mulai membentuk tempat berkumpul, waktu berkumpul, dan hal-hal baru untuk dilakukan bersama. Kebanyakan dari remaja berkumpul di waktu yang salah. Hal demikian membuat remaja masuk ke dalam pergaulan yang bersifat negatif dan merugikan jiwa remaja yang tidak stabil dan berpengaruh besar dari teman sekelompok yang seringannya saling mengolok-olok dengan sebutan tidak keren atau tidak gaul. Dengan demikian membuat remaja-remaja tersebut tidak mau bergabung dengan kelompoknya dalam pergaulan. Pergaulan negatif daripada remaja. Pertama, di lingkungan baru di kalangan remaja secara tidak sengaja melibatkan para remaja berada pada kelompok bergaul yang salah. Pengaruh buruk teman sekelompok dapat menjerumuskan remaja pada hal yang salah pula. Jiwa labil pada remaja memiliki pengetahuan yang minim dan keinginan besar untuk mencoba pada hal baru yang diperolehnya pada teman sekelompok, mempermudah remaja masuk pada hal-hal yang bersifat negatif. Hal-hal bersifat negatif para remaja inilah yang disebut dengan kenakalan remaja, yang memiliki arti suatu perbuatan yang melanggar norma. Apa itu norma? Norma itu adalah aturan atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak dan dewasa. Artinya masa dari kanak-kanak dia menuju ke dewasaan. Kebanyakan dari perbuatan nakal remaja ini diperoleh di kota-kota besar, di mana perkembangan dan modernisasi pada kota besar semakin hari semakin pesat. Sehingga hal ini dapat menjadi salah satu pemicu mudahnya terjadi kenakalan-kenakalan khususnya para remaja yang umumnya masih berjiwa labil atau tidak stabil dalam melakukan hal-hal bersama teman sekelompoknya. Kenakalan-kenakalan remaja, contoh bolos. Remaja saat ini lebih senang mendengar bel istirahat dan pulang sekolah. Hal ini bisa diakibatkan dari pelajaran yang diterimanya di sekolah bersifat monoton, sehingga menimbulkan rasa bosan atau jemu. Hal inilah yang memicu remaja untuk bolos sekolah. Ada baiknya kegiatan belajar di sekolah ditambah dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan dan memicu semangat belajar remaja, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Membentuk kelompok remaja, geng. Kegiatan bolos sekolah pada remaja biasanya dilakukan bersama dengan teman sekelompok di sekolahnya, yang umumnya sudah dibentuk. Bahkan beberapa di antara mereka memiliki nama tersendiri untuk sebutan kelompoknya, atau biasa disebut dengan geng.
Hal ini tidak hanya berlaku pada remaja lelaki, tetapi juga pada remaja perempuan. Kebanyakan dari remaja ini melakukan kegiatan yang bersifat negatif saat setelah bolos bersama dari sekolahnya, contohnya berkumpul di tempat tersembunyi, merokok, menonton bioskop, bahkan film-film yang sifatnya pornografi. Ada lagi kegiatan negatif yang dilakukan oleh remaja, yaitu tawuran antar pelajar. Terbentuknya kelompok atau geng pada remaja sekolah dapat menimbulkan perbuatan tawuran antar pelajar. Sekolah yang berdekatan atau mengenal masing-masing teman antar sekolah bisa menjadikan aktivitas bersama walaupun berbeda sekolah. Dalam aktivitas bersama ini terkadang menimbulkan kesalahpahaman antar kelompok remaja atau bisa saling mengejek kekurangan masing-masing sekolah. Hal-hal inilah yang dapat mengakibatkan tawuran antar pelajar yang dapat merugikan diri masing-masing dan lingkungan sekolah. Merusak fasilitas sekolah. Yang paling membahayakan kenakalan remaja itu dengan melakukan perbuatan di sekolah. Kegiatan belajar yang dianggap menjemukan atau beberapa guru yang kurang menyenangkan dapat memicu remaja untuk merusak fasilitas sekolah. Ada kepuasan yang diperoleh pada diri remaja setelah melakukan hal tersebut, padahal itu dapat merugikan dirinya sendiri dan lingkungan sekolah karena tidak dapat lagi menggunakan fasilitas sekolah dengan baik. Berpacaran. Berpacaran bukan lagi hal yang tabu pada lingkungan remaja saat ini. Bahkan para remaja merasa malu kalau tidak berpacaran alias jomblo. Kondisi labil pada remaja atau masih pada masa-masa kasmaran menimbulkan rasa ingin terus bersama dengan pasangannya. Penyalahgunaan obat-obat terlarang. Kegiatan perkumpulan remaja yang kebanyakan bersifat negatif tidak pula lepas dari penyalahgunaan obat-obat terlarang. Para remaja memiliki banyak akses untuk mendapatkan obat-obat terlarang tersebut. Bermula dari keingintahuan untuk menggunakan obat terlarang sampai dengan candu yang tidak dapat lepas dari benda tersebut. Ada pula sebagian dari para remaja yang tidak mau dibilang ketinggalan dalam pergaulan atau bisa disebut dengan kaf tidak keren, mau tidak ikut penggunaan obat terlarang tersebut. Mencuri. Kebutuhan dalam bergaul di kalangan remaja juga memicu remaja untuk mencuri. Merasa tidak ingin tinggal dalam pergaulan seperti merokok, bolos sekolah, pergi menonton, dan lain sebagainya. Mendorong remaja untuk memiliki uang saku yang cukup untuk hal tersebut. Kebanyakan orang tua tentu tidak memberi uang jajan yang berlebihan, sehingga para remaja melakukan perbuatan mencuri, baik itu berupa uang ataupun barang. Faktor kenakalan remaja. Di antaranya 1, kurangnya perhatian, kasih sayang orang tua, serta pengawasan dari orang-orang dewasa. Peran orang tua beserta orang-orang dewasa dalam lingkungan remaja tentu sangat dibutuhkan. Pada masa-masa pengembangan diri para remaja, banyak yang orang tua lalai karena kesibukan pekerjaan. Ada pula sebagian daripada mereka adalah keluarga yang biasa disebut dengan broken home. Didikan orang tua yang salah seperti memanjakan anak dan tidak memberikan pendidikan agama bisa memicu kenakalan-kenakalan anak pada masa remajanya. Beredarnya VCD porno baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Remaja adalah mereka yang memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Jika menemukan atau melihat suatu hal yang baru, maka para remaja ingin merasakan atau mencobanya tanpa memikirkan apa yang akan terjadi. Siaran televisi. Semakin banyak siaran televisi remaja dan dewasa yang ditayangkan bebas, para remaja sendiri pun memiliki siaran televisi favorit sendiri. Umumnya, isi siaran televisi mengisahkan tentang percintaan, mulai dari remaja hingga dewasa. Banyak pula yang menceritakan secara gamblang mengenai pergaulan bebas yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Siaran televisi yang bebas ditonton para remaja menjadi hal-hal yang ditiru di dalam
lingkungannya. Lingkungan sangat berpengaruh pada kenakalan-kenakalan remaja. Lingkungan ini terdiri dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan masyarakat. Dari pengaruh lingkungan yang ada, lingkungan keluarga lebih diutamakan dalam pembentukan kepribadian para remaja. Melalui pola asuh dari orang tua, pendidikan, pengajaran, dan perhatian yang diberikan pada remaja akan menjadi bekal untuk memasuki masa remaja yang penuh gejolak atau jiwa yang tidak stabil. Akibat kenakalan remaja. 1. Dosa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perilaku yang menyimpang dari norma-norma tentu akan berakibat pada diri kita sendiri sebagai makhluk yang beragama. Kedua, tidak bisa lepas dari pergaulan. Terbiasa berkumpul dengan kelompok pergaulan yang salah juga dapat mengakibatkan para remaja sulit untuk melepaskan diri. Candu obat-obat terlarang. Kenakalan remaja dan pergaulan bebas tidak lepas dari pemakaian obat-obat terlarang. Hamil di luar nikah. Pergaulan bebas sering juga dikaitkan dengan kehamilan remaja yang semakin merajalela. Tindakan aborsi. Untuk menutupi aib, tak sedikit pula para remaja perempuan melakukan tindakan aborsi. Atau juga HIV atau AIDS meningkat pada kalangan remaja. Jumlah penderita HIV atau AIDS semakin meningkat di kalangan remaja, khususnya para remaja perempuan yang diakibatkan oleh pergaulan bebas. Terjerumus ke dalam penjara. Penggunaan obat terlarang, tawuran, mencuri, dan kenakalan remaja lainnya akan mengakibatkan para remaja terjerumus ke dalam penjara. Kemudian memperlakukan nama baik keluarga. Keluarga adalah orang yang terdekat dengan kita. Mereka adalah orang yang paling utama memberikan pendidikan dan bimbingan pada diri kita. Maka baik dan buruk perilaku yang kita lakukan akan berdampak pada keluarga. Dikucilkan dari lingkungan. Tak hanya mempermudah nama baik keluarga, tak hanya mempermalukan nama baik keluarga, pergaulan bebas dan kenakalan remaja yang dilakukan para remaja dapat berakibat pada lingkungan yang tidak menjauhkan diri para remaja tersebut. Menjadi tidak tenang. Dikucilkan dari lingkungan atas perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan akan membuat para remaja tadi menjadi tidak tenang. Dibayang-bayangi akan dosa atau perbuatan tersebut. Juga menjadi tidak nyaman karena merasa lingkungan sangat membenci pribadi para remaja tersebut. Menjadi generasi muda yang rusak. Generasi muda memiliki peran meneruskan keberlangsungan bangsa. Namun meningkatnya kenakalan remaja yang tak dapat dibendung menjadikan bangsa memiliki yang tidak sesuai dengan harapan. Mengatasi kenakalan remaja. 1. Kegagalan mencapai identitas peran dan lemahnya kontrol diri pada remaja dapat diatasi dengan prinsip keteladanan, memperoleh figur orang dewasa yang telah melampaui masa remaja dengan baik di lingkungannya. Kedua, memperoleh motivasi, bimbingan, dan masukan dari keluarga, guru, teman sebaya untuk melakukan poin pertama sebagai pembentuk pribadi yang baik. Yang ketiga, adanya peran penting orang tua dalam membenahi kondisi keluarga untuk menjadikan keluarga yang harmonis, komunikatif, dan nyaman. Menjadi remaja yang pandai dalam masuki lingkungan, baik memilih teman bergaul, agar tidak ikut-ikutan dan sampai terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Kemudian peran orang tua dalam mengarahkan dengan siapa remaja bergaul di lingkungan atau komunitas mana remaja boleh bergaul. Menjadikan pribadi remaja yang tidak mudah terpengaruh kalaupun ia berada di lingkungan pergaulan yang tidak baik. Mengisi waktu luang bersama teman sebaya dengan kegiatan positif. Contoh,
mengerjakan tugas sekolah bersama di rumah, mengikuti kegiatan belajar di luar sekolah, mengikuti kelas musik. Peran penting sekolah untuk menambahkan kegiatan. Tidak berpacaran agar dapat menjauhkan diri. Mungkin uraian dari Ibu dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.